Maka Nabi Ibrahim mendoakan, ingat kepada anak keturunannya, ingat kepada anak keturunannya. Nabi Ibrahim mengatakan, qala wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku ya Allah. Yang kau jadikan imam itu bukan hanya aku, tapi juga anak keturunanku. Dan ini pentingnya orang tua itu mendoakan anak-anaknya. Berdoa jangan untuk diri sendiri, tapi untuk anak-anaknya, untuk anak cucunya. Jadi untuk anak-anaknya, untuk anak cucunya, didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu menjadi orang-orang yang barokah hidupnya dunia dan akhirat. Baik. Qala wa min dzurriyyati ay auladi ij'al imma. Anak-anakku juga ya Allah jadikan mereka itu para pemimpin, para tokoh, para panutan dalam agama. Qala, Allah menjawab, la yanalu ahdi bil imamati dzalimin. Qala, la yanalu, tidak akan mengenai sumpahku ini, janjiku ini kepada untuk menjadi imam, bil imam, untuk menjadi pemimpin, al-zalimin, orang-orang yang zalim dari anak keturunanmu. Al-kafirina minhum, orang-orang kafir di antara mereka. Dalla ala annahu yanaluhu ghairul zalim. Ini menunjukkan bahwasanya itu akan mampu digapai oleh orang yang tidak zalim. Ini oleh orang yang tidak zalim. Pelajaran yang kita ambil para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang agung ini. Pertama, ujian itu pasti dalam hidup. Allah ingin lihat secara nyata, apakah kita layak sebagai orang yang Allah kasih anugerah, ataukah kita itu enggak layak sama sekali menjadi orang yang punya anugerah. Untuk memastikan itu, mengetahui itu, Allah Maha tahu sebelumnya. Tapi untuk ada wujud nyatanya, maka butuh namanya itu ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh namanya ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar ketahuan siapa orang yang lulus dalam ujian itu dan siapa yang enggak lulus dalam ujian itu. Tatkala Nabi Ibrahim kemudian lulus, beliau menjalankan semua yang dijalankan, maka datanglah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu faedah berikutnya, bahwa anugerah itu datangnya setelah perjuangan. Bahwasanya anugerah itu datangnya setelah perjuangan. Perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, hadis ini, ayat ini berikan kepada kita, jangan lupakan anak-anak kita dalam doa-doa kita. Karena anak kita itu bukan kita. Bisa jadi orang tuanya sukses, anaknya amburadul. Bisa jadi orang tuanya itu benar, anaknya nggak benar. Kenapa? Karena anak punya dunia sendiri, anak punya takdirnya sendiri, anak punya hidupnya sendiri. Maka doakan untuk anak-anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam, maka beliau mengatakan, wa min dzurriyyati. Lah, untuk anakku apa ya? Untuk anakku itu apa? Anak-anakku juga jadikan mereka sebagai para qudwah, jadikan mereka sebagai para pemimpin. Tapi menjawab, dan itu faedah berikutnya, anak wong bener, anak wong soleh, anak nabi, anak raja, anak penguasa, kalau memang dia itu tidak mampu, maka dia itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan para masyarakatnya. Wallahu a'lam. Nah, Rabbuna Jallu, jadi kemudian beliau mengatakan, meneruskan, wa idz ja'alnal baita ay al-ka'bata, tatkala kami jadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, masabatan linnas. Masabatan linnas itu marja'an yathubuna ilaihi min kulli janib, tempat rujukan, tempat yang dicari oleh semua kabilah, jadi oleh semua tempat, min kulli janib, dari semua arah, min kulli janibin, dari semua arah. Wa amna, yani ay wa ma'manan, sebagai tempat yang aman, lahum minal zulmi wal igharatil waqi'ati fi ghairihi. Mereka itu kalau tinggal di Mekah itu aman, enggak terzalimi, enggak diserang sebagaimana tempat-tempat yang lainnya.
Gambaran keamanannya yang orang itu berada di kota Mekah itu sampai-sampai kana rajulu yalqa qatilabi. Ada seorang itu yang dia itu ketemu dengan pembunuh bapaknya di tanah suci. Ini ketemu dengan pembunuh bapaknya. Fihi, di negeri haram itu. Fala yahijuhu, maka ketemunya itu sama sekali enggak menjadikan dia itu marah karena dia berada di tanah yang suci. Cerita dari hadis ini atau cerita dari kisah ini adalah apa yang disebutkan oleh para ulama. Jadi ada orang tua terbunuh. Lah dicari saksi, ketahuan bahwasanya pembunuhnya adalah si A, bilangkan itu. B sebagai ahli warisnya cari, berusaha untuk mencari. Mencari. Tatkala ketemu orang itu mau dibunuh lengkap sudah, tiba-tiba diingatkan bahwasanya ingat bahwasanya orang itu adalah yang membunuh bapaknya itu sekarang di tanah haram. Akhirnya dibiarkan, nggak jadi dibunuh. Itu yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, kalau wattakhidhu, maka ambillah ayuhan nas, wa sekalian manusia, mim maqam Ibrahim, dari makamnya Ibrahim, huwal hajarul ladzi qama alaihi inda bina'il bait. Dan makam Ibrahim itu adalah batu, al-hajar, batu, yakni alladzi yang qama alaihi, Nabi Ibrahim berdiri di atasnya, inda bina'il bait, tatkala membangun Baitullahil Haram, jadi Baitullah al-Haram. Nah, wattakhidhu, yani gimana tadi? Musalla, sebagai tempat salat. Ai makanu salatin, tempat salat, bi an tusallu khalfahu rak'atai at-tawaf. Di mana kalian itu salat 2 rakaat di belakang dia, 2 rakaat tawaf. Wa fi qira'ah bi fathil kha, dan dalam sebagian bacaan kha-nya di fathah. Maknanya wattakhidhu itu ambillah, jadikanlah. Kalau dalam lafaz kedua wattakhadhu itu adalah mereka menjadikan, fi'il madhi, bahasa khabar. Nah, biwathil kha, so khabarun sebagai berita, sebagai khabar. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami telah mengambil sumpah janji dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Amrana, yani huma, amarna huma, yang kami perintahkan pada keduanya. An ay bi an tahira baiti, hendaknya kalian berdua itu membersihkan baiti, rumahku, minal authan, dari berhala-berhala yang ada, bilit ta'ifina warruk'is sujud, jadi untuk orang-orang yang tawaf, ruku', orang yang i'tikaf, al-muqimina fi, orang yang dia itu muqimin, orang yang tinggal menetap di rumahku Baitullah. Nih. Waruka, dan orang yang ruku', was-sujud, dan orang yang sujud. Jam'u raki' wa sajid. Ini adalah jamak dari raki' dan jamak dari sajid. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang posisi agungnya Ka'bah itu untuk kaum muslimin secara totalitas, bahkan oleh sebagian orang-orang non muslim, karena memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mathabatan linnas, tempat hati orang itu tertambat kepada hal tersebut, dan memang itu dijadikan oleh Allah dari seorang muslim itu fitrah. Jadi fitrah ketika dia itu melakukan hal-hal yang semacam itu. Nah, taib. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza, tatkala Nabi Ibrahim juga berdoa lagi, mengangkat tangan berdoa, Rabbi, ya Allah, yani ij'al hadza, jadikanlah hadza, yani jadikanlah hadza itu tempat itu, hadzal makan, tempat itu, baladan amina, jadikanlah tempat ini tempat yang aman. Ini tempat yang aman. Baladan amina, za aman,
yang aman. Waqad ajaballahu du'aahu faja'alahu harama la yusfaku fihi dam. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Allah menjadikan tanah itu adalah yang haram. Yani qal waqad ajaballahu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, faja'alahu haraman la yusfaku fihi dam, yang tidak boleh ditumpahkan darah padanya. Taib fihi dam insan, darahnya manusia, wal yudlamu fiha, tidak ada seorang pun yang zalimi, wala yusadu sayduhu, tidak boleh diburu binatangnya, wala yuhtala khala, enggak boleh dicabuti pohonnya. Nah, wa warzuq ahlahu minats tsamarat, maka berikanlah, anugerahkanlah kepada penduduk tanah haram ini buah-buahan. Jadi buah-buahan. Waqad fa'al, itu pun sudah dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sudah dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qal bala ini warzuq ahlahu minats tsamarat, berikan rezeki kepada penduduknya dengan berbagai macam buah-buahan. Waqad fa'al, Allah juga telah melakukan itu. Binaqli Taif minasyam ilaih, dengan memindah negeri Taif dari Syam menuju ke tempatnya. Dan ini adalah salah satu di antara cerita yang ada di sebagian kitab-kitab Bani Israil. Jadi jangan gambarkan ya, kita nggak membayangkan zaman sekarang yang penuh dunia itu dengan ekspor impor. Kita belum bahas itu. Kita bahas kondisi dulu normal tatkala belum ada alat-alat pengawet yang ada pada zaman sekarang. Lah, tatkala itu ini tatkala yang semacam itu, maka berlakulah. Jadi zaman itu buah-buahan itu belum banyak di kota Makkah. Kayak sekarang ekspor impor kemana-mana. Kapanpun kita negeri ini bisa merasakan makanan yang ada di negeri-negeri yang lain. Lah, tatkala itu Muhammad SAW pada waktu masih kecil, Nabi Ibrahim berdoa untuk kota Mekah itu ahlahu minas samarat. Waqad fa'al, Allah telah mengerjakan. Bagaimana Allah mengerjakan permintaan itu? Binaqli Taif ila Syam, memindah negeri Taif dari Syam ilaihi, ke dekat Mekah. Ini satu cerita yang ada di kitab-kitab tafsir dari Umar ibn al-Munkadir, seorang tabi'i. Beliau mengatakan Taif itu adalah aslinya negeri Syam, kemudian Allah pindahkan di dekat tanah suci Mekah. Ya, riwayat itu tidak bisa untuk dijadikan sandaran, karena riwayat dari seorang tabi'in, bukan ucapan seorang sahabat. Dan itu dalam perkara-perkara gaib yang kita tidak tahu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Khawatirnya itu adalah perkara-perkara yang Israiliyah. Ayakulin, kembali kepada masalah ini, kembali kepada masalah yang ada dalam bab ini. Minas Tsamara, dulu diceritakan, jadi dulu Taif itu negeri Syam. Negeri Syam itu kan kayak Indonesia. Jadi curuyo-royo, akeh tumbuhan gandum, tumbuhan ini, tumbuhan itu datangnya dari negeri Syam. Di kota Mekah tanah kering kerontang, nggak ada apa-apanya. Jadi nggak ada apa-apanya. Lah, tanah kering kerontang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memindahkan salah satu tempat dari negeri Syam ke tempat di pinggir kota Mekah. Akhirnya namanya menjadi nama Taif. Namanya diberi nama dengan nama Taif. Memang tanah itu tanah yang khusus. Kondisinya itu jauh beda dengan negeri-negeri Hijaz yang lain. Maka banyak menghasilkan tanaman, banyak menghasilkan pohon, banyak menghasilkan buah-buahan, banyak menghasilkan itu. Dan itu mana? Bahwasanya Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Adapun kalau sekarang zaman ekspor impor ini, maka lebih jelas lagi Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, warzuq ahlahu minats tsamarat waqad fa'al binaqli Taif ila Syam ilaih wa kana akfar. Taif itu negeri yang kosong blong. Kana akfar la zar'a fihi wala ma, yang tidak ada tanaman, tidak pula ada air. Jadi tidak pula ada tanaman, tidak pula ada air. Dulu di tempat yang semacam itu bagaimana mungkin ada buah-buahan? Maka itu tadi ceritanya. Nah,
Siapa mereka itu? Orang yang merasa aman, orang ini, orangnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi orang yang dia itu beriman untuk mereka pada Allah dan hari akhir. Minhum billahi wal yaumil akhir. Badal min ahlahu, badal dari lahu. Wa khassahum bid du'a. Dia mengkhususkan dengan doa lahum muwafaqatan liqaulihi, karena menyesuaikan diri dengan firman Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, la yanalu ahadil zalimin. Hal itu tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. La yanalu ahdi adh-dhalimin. Nah, qala ta'ala warzuq man kafara fa umatti'u. Berikan rezeki kepada orang yang kafir, aku akan menambahinya. Matti'uhu bitasydid wa takhfif. Yani dengan mentasydid fa amta'uhu. Kalau dengan takhfif fa amta'uhu, dengan saja itu fa umatti'uhu. Fid dunya birizq, di dunia ini dengan mendapatkan rezeki, qalilan sedikit, muddata hayatihi selagi dia masih hidup, yani anha darinya mahisan sebagai pelebur dosa, wa bi'sal masir, dan jelek sekali apa yang mereka tempat kembali. Al marja, hiya tempat kembalinya itu sangat jelek sekali. Wallahu yani a'lam bissawab. Insyaallah Subhanahu wa taala ini apa yang kita pelajari menunjukkan kepada kita kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tentang makna ayat terakhir tadi adalah tentang makna Nabi Ibrahim itu berdoa baladnya itu aman dan negerinya itu banyak tumbuh, banyak buah-buahan yang ada di situ. Dulu jadi buah-buahan itu semuanya datang dari Taif, yang mana Taif itu diriwayatkan datang dari ahlul kitab yang ini kitab-kitab yang lain, tapi itu dipermasalahkan oleh para ulama karena periwayatnya itu bukan seorang sahabat yang mendengar langsung dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada proses pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu alam bissawab. Nah, alhamdulillah, ikhwan saliman, para misalnya nanti dia mungkin juga ada para pendengar di saliman, ikhwan pada rahimahullahu jami'an. Alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian ilmu yang disampaikan Ustaz kita tentang tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 124 hingga ayat yang ke-126. Kemudian kita beranjak pada sesi yang berikutnya, ini sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi kami secara langsung di 0313702210 atau melalui calling WhatsApp di 0873 kali 04 kali 846, atau Anda bisa juga mengirimkan pesan singkat berupa pertanyaan Anda baik di WhatsApp maupun di SMS di 0873 kali 04 kali 846. Terima kasih, kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara berpuasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu syahran kamilan illa fi Ramadan, wala akthar siyaman min Sya'ban. Adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah puasa sebulan penuh, saulan nutuk gitu, sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Tapi beliau itu tidak memperbanyak puasa, melebihi beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa maknanya? Maknanya di bulan Sya'ban itu dijadikan oleh Rasulullah SAW itu memperbanyak ibadah puasa, memperbanyak ibadah puasa, latihan masuk ke bulan Ramadan, latihan untuk masuk ke bulan Ramadan. Apakah puasa tiap hari sebulan? Enggak, bukan begitu. Tegas Aisyah tadi mengatakan tidak. Tapi perbanyaklah puasa semaksimal mungkin. Jadi perbanyaklah puasa semaksimal mungkin. Lakukan puasa Nabi Daud kalau mampu. Kalau nggak mampu ya puasa Senin Kamis. Kalau nggak mampu ya puasa 3 hari dalam sebulan. Itu pun jangan sampai ditinggal, karena
kita di bulan Sya'ban, bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kembali kami membuat kesempatan bagi para pemirsa dan juga para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung menghubungi kami di 031 3702110 atau melalui calling WhatsApp di 0873 kali 0846, atau bisa juga mengirimkan pesan singkat berupa pertanyaan di 0873 kali 04 kali 846. Izin bertanya Ustaz, pada ayat yang ke-125 di mana Allah memerintahkan untuk membersihkan Baitullah atau Ka'bah. Apakah ini bisa dijadikan dalil untuk membersihkan masjid-masjid yang lainnya Ustaz? Karena saya pernah melihat ayat ini ditempel di suatu masjid sebagai bentuk himbauan untuk membersihkan masjid tersebut Ustaz. Silakan Ustaz. Untuk membersihkan masjid tersebut Ustaz. Baik. Lepas dari masalah ayat ini, menjadikan masjid itu tempat yang bersih, tempat yang nyaman, tempat yang gak kotor, tempat yang gak jorok, itu adalah syariat Islam yang agung. Berdasarkan keumuman dalil tentang perintah untuk hidup bersih, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu maha indah, Allah itu mencintai keindahan. Itu pertama. Itu pertama. Yang kedua, berkaitan dengan masjid secara khusus, ada perhatian khusus Rasulullah SAW agar masjidnya itu bersih. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW, masjidnya beliau itu ada tukang sapu-sapu, ibu-ibu itu yang mewakafkan dirinya untuk menjadi tukang sapu masjidnya Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW juga melarang orang itu untuk membuang sampah sembarangan, meludah di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia itu meludah dan yang semisalnya. Itu menunjukkan kepada kita, itu menunjukkan kepada kita bahwa kebersihan masjid itu memang satu perkara yang sangat ditekankan, sangat disyariatkan. Nah, adapun berkaitan dengan ayat ini 125 tadi, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Sampai firman Allah, antahira, engkau sucikan. Apakah menjadi dalil akan hal itu? Saya katakan, kalau memang itu tujuannya adalah untuk bersih-bersih masjid, maka itu adalah perkara yang disyariatkan. Adapun dalil tadi, jadi maka perlu dilihat kepada tangan para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Kembali kami membuka kesempatan bagi para pemirsa dan juga para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung menghubungi kami di 031 3710210 atau melalui calling WhatsApp di 0873 kali 04 kali 846, atau juga bisa mengirimkan pesan singkat Anda baik melalui SMS maupun WhatsApp di nomor yang sama pula. Kembali kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah bertanya tentang jenggot beberapa pekan lalu. Bagaimana solusinya Ustaz terkait jenggot yang tumbuh hingga ke area pipi Ustaz? Apakah bisa dirapikan? Silakan Ustaz. Apakah bisa dirapikan? Silakan Ustaz. jenggot itu asy'arun nabit fil wajh, rambut yang tumbuh di area wajah. Kalau rambut yang tumbuh di area kepala itu sya'ar, rambut. Tapi kalau di area wajah, maka itu namanya jenggot. Kecuali beberapa hal, yaitu alis, itu kumis, itu kan sudah ada namanya masing-masing, bulu yang ada dalam hidung dan macam-macamnya.
maka itu tidak masuk dalam lihyah. Yang lihyah itu adalah selain itu yang tumbuh di wajah, itu lihyah atau jenggot. Lah, tentang masalah mencukur jenggot itu terlarang. Mencukur jenggot itu terlarang. Pertanyaannya, mutlak kembali kepada kaidah umum bahwa kalau ada orang mencukur, ini tujuannya hanya ben tambah ganteng, tujuannya itu cuma zina. Jadi untuk zina, maka apabila dia mencukur itu tujuannya adalah untuk sekedar itu, maka nggak boleh. Tapi kalau tujuannya itu adalah untuk menghilangkan aib, ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Maksudnya apa? Jadi kalau ada orang itu wajahnya itu penuh dengan rambut dan lumrahe wong itu nggak kayak ngono. Kalau wajahnya penuh dengan rambut itu bukan malah kelihatan jenggot, tapi malah kelihatan menakutkan, menyeramkan. Jadi semacam itu, maka kalau memang itu yang terjadi, kalau menakutkan, meneramkan gitu, maka silahkan untuk dirapikan pada area-area agar tidak kelihatan menakutkan, tidak kelihatan menyeramkan. Jadi patokannya pertama adalah tujuan dia merapikan, menghilangkan itu apa? Kalau memang tujuannya itu adalah karena itu menghilangkan aib dalam dirinya, maka boleh dilakukan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk yang lainnya, maka itu yang dilarang oleh para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam. Nah, Saya jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Insyaallah pertanyaan tadi menjadi akhir daripada sesi interaktif kita di malam hari ini. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebelum kita menutup majelis kita, mari kita kembali memberikan kesempatan kepada Ustaz untuk menyampaikan talkhis atau kesimpulan terkait materi yang telah disampaikan pada sesi pertama tadi. Kepada Ustaz, waktu dan tempat, tafadhol masykuran ma'juran. para jemaah sekalian, Allah Taala, alhamdulillah kita sampai di ujung acara. Jadi ayat yang kita baca tadi mulai dari ayat 124, 125 dan 126, semuanya cerita tentang Nabi. Yani semuanya cerita tentang Nabi Ibrahim, memberikan kepada kita beberapa faedah-faedah agung. Yang pertama, yani Allah itu pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman. Yang kedua, nilai seorang hamba itu dilihat dari pasca dia menerima ujian, berhasil apa tidak. Jadi yang ketiga, adalah perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam membangun Ka'bah. Pada yang berikutnya adalah tatkala orang kita berdoa, maka sertakan anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirinya tok, tapi juga yakni anak-anak kita. Yani keutamaan Nabi Ibrahim dalam negeri kota Mekah adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai qudwah, itu kemudian menjadi panutan, menjadi imam, menjadi contoh dan yang lainnya, dan dengan itu dia itu akan berkiprah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini insyaallah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini insyaallah kita lanjutkan masih dalam kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam tatkala Ka'bah sudah terbangun oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Wallahu alam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.